Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita mau belajar korelasi ya. Korelasi itu adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya. Korelasi bisa disebut juga hubungan. Jadi, misal ada dua hal, kita ingin tahu apakah kedua hal ini memiliki hubungan yang kuat atau lemah. Korelasi bisa disimbolkan dengan R. Nah, sedangkan XY di sini itu variabel X dan variabel Y. Nah, korelasi itu hasilnya antara 0 sampai 1 sebenarnya. Tanda positif dan negatif ini hanya menentukan arahnya. Apakah nantinya di diagram itu searah atau berlawanan arah. Ini adalah gambaran diagram korelasi positif, negatif, dan nol atau no correlation. Di sini ada contoh penelitian yang mencari tahu korelasi atau hubungan antara dua variabel. Misal yang pertama itu antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar matematika. Kemudian ada nggak sih hubungan antara pengetahuan alat praktikum dengan kemampuan psikomotorik siswa kelas sekian. Nah, misal tentang angket kebiasaan belajar, dari setiap siswa itu pasti akan menjawab berbeda-beda. Sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, apabila diisi dengan sangat setuju, maka nilainya 5. Dan seterusnya, sampai sangat tidak setuju nilainya 1. Jadi, satu anak dengan anak yang lain akan memiliki jumlah hasil angket kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Dan itu akan dibuat berupa angka sehingga bisa menjadi data variabel X yang valid. Dan variabel Y-nya dilihat dari hasil belajar setiap siswa masing-masing. Jadi begitu ya, contoh mendapatkan data X dan data Y sehingga bisa dihitung korelasinya nanti. Di sini ada soal, gambarlah diagram pencar dan hitunglah nilai R atau korelasi dan R pangkat 2 dari kumpulan data berikut. Nah, untuk mencari R, rumusnya adalah ini ya. SS di sini adalah sum of square atau jumlah dari kuadrat. Di bawahnya ini adalah cara untuk mencari SSXY, SSXX, dan SSYY. Kalau diperhatikan, polanya sama ya rumusnya. Sekarang saya mau mengalihkan dulu X dengan Y untuk mendapatkan sigma dari X kali Y. Kalau sudah dikalikan semua X kali Y, kemudian dijumlahkan hasil kalinya. 4 dikurang 1, 3 tambah 0, 3 tambah 5, 8 tambah 12, 20. Kemudian cari sigma X kuadrat. Berarti kita harus menguadratkan semua nilai X-nya, semua data X-nya. Min 2 dikali min 2, 4. Min 1 kali min 1, 1. 0 kali 0, 0. Dan seterusnya. Lalu dijumlahkan. Hasilnya 10. Selanjutnya, sigma dari Y pangkat 2 dengan cara yang sama. 4 ditambah 1 tambah 4 tambah 25 tambah 36. Hasilnya yaitu 70. Kemudian kita cari sigma X atau jumlah dari data X. Min 2 ditambah min 1 ditambah 0 tambah 1 tambah 2.
maka hasilnya 0. Begitupun sigma Y, min 2 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 6. Hasilnya 12. Setelah mendapat semua nilai sigma yang dibutuhkan, baru kita bisa menghitung SS-nya. Nah, sigma XY 20 dikurang sigma X 0 dikali sigma Y 12 dibagi N. N itu jumlah datanya. Jumlah datanya kan ada 5. Nah, 20 dikurang 0 kali 12, 0. 0 bagi 5, 0. Jadi 20 kurang 0, 20. Kemudian nilai SS dari XX 10 ya. Sigma X pangkat 2 itu 10 dikurang sigma X itu 0 dipangkatin. Jadi 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 itu 0 kali 0, hasilnya 0 juga. Nah, sampai hasil akhirnya 10. Kemudian nilai dari SSYY. Sama caranya, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya dan dihitung perlahan. Nah, maaf di sini tidak terlihat tulisan di bagian bawahnya. Nanti akan ditampilkan berupa foto ya, hasil dari pembagiannya. Nah, ini hasil pembagian tadi ya. Kemudian barulah kita bisa menghitung nilai koefisien R atau korelasinya, yang intinya. Nah, tinggal kita masukkan angka-angka yang tadi kita dapatkan ke dalam rumus R-nya. Biasanya ini bisa lebih mudah pakai kalkulator. Jadi kita hitung perlahan dengan teliti sampai akhirnya R-nya didapat dengan nilai 0,985. Jadi R-nya 0,985, R pangkat 2-nya yaitu 0,97. Nah, jika dilihat dari nilai R-nya, maka kemungkinan koefisiennya akan searah dan bernilai positif. Dan ini sangat kuat karena nilai R-nya hampir mendekati 1. Dan sekarang kita mau membuat diagram pencarnya. Di sini sudah dimasukkan titik X, Y-nya berdasarkan data di soal tadi. Tinggal kita masukkan sesuai dengan titik-titik yang diketahui. Pastikan dimasukkan dengan teliti. Dan dari diagram ini terlihat dari kiri ke kanan titiknya semakin naik, artinya korelasi positif. Nah, sekian belajar korelasinya, semoga paham, semangat belajarnya. Karena Allah suka orang yang berilmu. Jangan lupa sharing ke teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.